Berikut adalah statistik yang akan mengubah cara Anda berpikir tentang daya tarik selamanya. 85% wanita tidak mengalami gairah sejati sampai satu hal spesifik terjadi terlebih dahulu. Dan itu tidak ada hubungannya dengan apa yang dipikirkan kebanyakan pria. Salah. Berpikir bahwa ketertarikan fisik bekerja dengan cara yang sama untuk semua orang. Bertanya-tanya mengapa beberapa malam terasa elektrik, sementara yang lain gagal total, bahkan dengan wanita yang tampak tertarik. Kemudian saya menemukan penelitiannya, psikologinya, ilmu pengetahuan di balik gairah wanita, dan semuanya menjadi jelas. Hari ini, saya akan menguraikan 5 tahap yang mengarah pada gairah wanita sejati, proses yang tidak pernah dipahami oleh kebanyakan pria. Ini bukan obrolan ruang ganti. Ini adalah psikologi yang didukung oleh penelitian yang akan mengubah cara Anda terhubung dengan wanita. Mari kita mulai. 1. Keamanan emosional harus diciptakan terlebih dahulu. Inilah yang kebanyakan pria tidak mengerti tentang gairah wanita. Itu dimulai di pikiran, bukan di tubuh. Sebelum seorang wanita dapat benar-benar membiarkan dirinya merasa tertarik pada Anda, otaknya perlu menjawab satu pertanyaan penting. Apakah aku aman dengan orang ini? Ini bukan hanya tentang keamanan fisik, meskipun itu tentu saja bagian darinya. Ini tentang keamanan emosional, keamanan psikologis, penilaian bawah sadar yang mendalam yang dibuat setiap wanita tentang apakah Anda adalah seseorang yang bisa membuatnya merasa rentan. Pikirkan dari perspektif evolusioner. Selama ribuan tahun, wanita yang membuat keputusan buruk tentang pasangan pria menghadapi konsekuensi serius. Naluri itu tidak hilang begitu saja karena kita hidup di zaman modern. Naluri itu terprogram dalam psikologi wanita. Jadi, seperti apa keamanan emosional dalam praktiknya? Ini adalah bagaimana Anda menangani batasannya. Ini adalah apakah Anda mendengarkan ketika dia berbicara atau hanya menunggu giliran Anda untuk berbicara. Ini adalah bagaimana Anda bereaksi ketika dia mengatakan tidak pada sesuatu yang kecil. Karena alam bawah sadarnya selalu menguji, jika saya mengatakan tidak pada hal kecil ini, apakah dia akan menghormatinya atau akankah dia memaksa, memanipulasi, atau marah. Saya belajar pelajaran ini dengan cara yang sulit dengan seorang wanita yang saya kencani beberapa tahun lalu. Kami memiliki chemistry yang hebat, percakapan yang luar biasa, tetapi setiap kali keadaan mulai menjadi lebih intim, dia akan menarik diri. Saya frustrasi dan bingung sampai akhirnya dia menjelaskannya kepada saya. Kamu terus-menerus memotong pembicaraanku, katanya. Kamu meremehkan pendapatku tentang film, restoran, bahkan hal-hal kecil. Bagaimana aku bisa merasa aman untuk menjadi rentan denganmu ketika kamu bahkan tidak menghormati pikiranku tentang makan malam? Itu adalah sebuah peringatan. Saya menyadari saya mencoba membangun keintiman fisik tanpa membangun keamanan emosional terlebih dahulu. Ini seperti mencoba membangun rumah tanpa meletakkan fondasinya. Mungkin terlihat bagus di permukaan, tetapi secara fundamental tidak stabil. Keamanan emosional dibangun melalui konsistensi. Ini tentang membuktikan melalui tindakan Anda dari waktu ke waktu bahwa Anda adalah seseorang yang menghormati otonominya, seseorang yang menghargai pikiran dan perasaannya. Seseorang yang tidak akan menghukumnya karena jujur atau menetapkan batasan. Ini berarti mendengarkan secara aktif apa yang dia katakan. Benar-benar mendengarkan, bukan hanya merencanakan komentar Anda berikutnya. Ini berarti meminta pendapatnya dan benar-benar mempertimbangkannya. Ini berarti menerima dengan anggun ketika dia mengatakan tidak pada apapun, dari rencana makan malam hingga ajakan fisik, tanpa membuatnya merasa bersalah atau salah. 2. Stimulasi mental menyalakan percikan. Setelah keamanan emosional tercipta, elemen penting berikutnya adalah stimulasi mental. Inilah sesuatu yang mungkin akan mengejutkan Anda. Bagi sebagian besar wanita, gairah dimulai di otak jauh sebelum mencapai tubuh. Penelitian secara konsisten menunjukkan bahwa pola gairah wanita secara fundamental berbeda dari pria. Sementara pria sering mengalami gairah sebagai respons fisik yang relatif langsung, gairah wanita jauh lebih kompleks, melibatkan berbagai faktor psikologis dan emosional yang bekerja bersama. Stimulasi mental tidak berarti Anda harus menjadi seorang jenius atau membahas fisika kuantum di setiap kencan. Ini berarti melibatkan pikirannya dengan cara yang menciptakan kegembiraan, rasa ingin tahu, dan koneksi emosional. Ini berarti membuatnya berpikir, tertawa, bertanya-tanya, dan merasa dihargai secara intelektual.
Saya ingat berbicara dengan seorang wanita yang sangat cerdas yang bekerja di bidang pemasaran. Pada beberapa kencan pertama kami, saya terus mencoba membuatnya terkesan dengan cerita tentang pekerjaan saya, prestasi saya, pendapat saya tentang segalanya. Percakapan terasa hambar, dipaksakan. Dia sopan tetapi jelas tidak terlibat. Kemudian suatu malam, alih-alih berbicara tentang diri saya sendiri, saya mulai bertanya kepadanya tentang pekerjaannya. Benar-benar bertanya, bukan hanya, bagaimana harimu, tetapi, proyek apa yang paling menantang yang sedang kamu kerjakan saat ini? Apa yang membuatnya rumit? Bagaimana kamu mendekati solusinya? Seluruh sikapnya berubah. Dia menjadi bersemangat, penuh gairah, terlibat. Dia mulai berbagi bukan hanya apa yang dia lakukan, tetapi bagaimana dia berpikir tentang masalah, apa yang membuatnya bersemangat tentang bidangnya, apa yang membuatnya frustrasi tentang tren industri. Saat itulah saya mengerti, stimulasi mental bukan tentang menunjukkan betapa pintarnya Anda. Ini tentang mengakui dan terlibat dengan betapa pintarnya dia. Stimulasi mental datang melalui beberapa saluran. Rasa ingin tahu intelektual sangat besar. Mengajukan pertanyaan yang membuatnya berpikir, berbagi ide yang menantang perspektifnya, terlibat dengan topik yang ia sukai. Tapi ini bukan hanya tentang topik serius. Candaan jenaka, humor cerdas, pengamatan tak terduga tentang situasi sehari-hari. Semua ini melibatkan pikirannya dengan cara yang menciptakan kegembiraan. Kecerdasan emosional adalah komponen besar lainnya. Ketika Anda dapat membaca yang tersirat dari apa yang dia katakan, menangkap keadaan emosionalnya, merespons perasaannya dengan empati dan pengertian. Itu juga stimulasi mental. Anda menunjukkan bahwa Anda dapat menavigasi kompleksitas emosi manusia yang sangat menarik bagi sebagian besar wanita. Misteri dan ketidakpastian juga memainkan peran penting. Bukan jenis misteri manipulatif di mana Anda bermain-main, tetapi ketidakpastian sejati di mana Anda terus mengejutkannya dengan pikiran, perspektif, dan respons Anda. Ketika seorang wanita merasa dia masih menemukan lapisan baru dari siapa diri Anda, pikirannya tetap terlibat dan penasaran. 3. Antisipasi membangun ketegangan. Disinilah kebanyakan pria benar-benar salah. Mereka berpikir gairah adalah tentang bergerak secepat mungkin menuju keintiman fisik. Tetapi bagi kebanyakan wanita, gairah sebenarnya adalah tentang perjalanan, bukan tujuan. Ini tentang antisipasi, penumpukan, dan ketegangan nikmat yang berkembang seiring waktu. Pikirkan tentang film favorit Anda. Apakah bagian terbaiknya adalah adegan terakhir, atau apakah ketegangan yang membangun yang membuat klimaksnya begitu memuaskan? Gairah wanita bekerja dengan cara yang sama. Seringkali lebih tentang antisipasi daripada momen fisik yang sebenarnya. Inilah sebabnya mengapa ajakan fisik yang terburu-buru begitu sering mematikan suasana. Bahkan dengan wanita yang benar-benar tertarik, Anda merampas fase antisipasi yang sebenarnya penting untuk proses gairahnya. Saya belajar ini dari seorang wanita yang saya kencani yang sangat jujur tentang apa yang dia inginkan. Pelan-pelan, katanya suatu malam. Kamu terburu-buru menuju sesuatu yang aku belum siap, dan ironisnya, itu membuatku semakin tidak menginginkannya. Biarkan aku menginginkannya dulu. Frasa itu mengubah segalanya bagi saya. Biarkan aku menginginkannya dulu. Antisipasi dibangun melalui beberapa mekanisme. Kedekatan fisik tanpa kepuasan langsung sangat besar. Duduk cukup dekat sehingga Anda hampir bersentuhan tetapi tidak. Melakukan kontak mata yang bertahan sedetik lebih lama dari biasanya. Sentuhan santai yang mengisyaratkan lebih banyak tetapi tidak menuntutnya. Tangan di lengannya selama percakapan. Jari-jari yang bersentuhan saat Anda menyerahkan sesuatu padanya. Sentuhan singkat di punggungnya saat Anda membimbingnya melewati pintu. Momen-momen ini menciptakan apa yang oleh psikolog disebut ketegangan gairah. Ketidaknyamanan nikmat karena menginginkan sesuatu yang baru saja di luar jangkauan. Ketegangan ini sebenarnya merupakan komponen penting gairah bagi banyak wanita. Antisipasi verbal sama pentingnya. Ini adalah seni sugesti tanpa kejelasan eksplisit. Komentar yang menciptakan gambaran mental tanpa menjadi vulgar. Pujian yang mengisyaratkan ketertarikan tanpa terlalu seksual. Kamu punya senyum yang paling mengganggu, sangat berbeda dari kamu seksi. Yang satu menciptakan antisipasi. Yang lain hanya menyatakan fakta. Waktu adalah elemen penting lain dari antisipasi. Bukan hanya waktu dalam satu malam, tetapi waktu di berbagai interaksi. Wanita yang bersemangat untuk bertemu dengan Anda lagi karena percakapan terakhir Anda membuatnya menginginkan lebih.
Kegembiraan yang membangun di antara pertukaran pesan teks. Cara ketertarikan dapat meningkat di antara kencan ketika kedua orang saling memikirkan. 4. Koneksi emosional memperdalam pengalaman. Ketertarikan fisik mungkin menarik perhatian seseorang, tetapi koneksi emosional adalah yang mengubah minat sederhana menjadi gairah sejati. Ini mungkin aspek yang paling disalahpahami dari seksualitas wanita, peran penting keintiman emosional dalam hasrat fisik. Bagi kebanyakan wanita, gairah bukan hanya respons fisik. Ini adalah pengalaman emosional. Semakin terhubung secara emosional dia dengan Anda, semakin tubuhnya merespons kehadiran fisik Anda. Inilah sebabnya mengapa wanita sering melaporkan bahwa seks dengan seseorang yang memiliki koneksi emosional yang dalam jauh lebih memuaskan daripada pertemuan biasa, bahkan ketika teknik fisiknya serupa. Koneksi emosional dibangun melalui kerentanan, baik Anda maupun dia. Ini tentang berbagi bagian dari diri Anda yang tidak Anda tunjukkan kepada semua orang dan menciptakan ruang baginya untuk melakukan hal yang sama. Kerentanan timbal balik ini menciptakan ikatan unik yang meningkatkan setiap aspek lain dari ketertarikan. Saya ingat sebuah hubungan di mana pada awalnya saya mencoba mempertahankan penampilan yang dingin, hanya berbagi kekuatan dan kesuksesan saya. Wanita yang saya kencani jelas tertarik, tetapi ada sesuatu yang hilang. Kemistri fisik kami terasa dangkal, nyaris seperti mesin. Segalanya berubah pada malam saya berbagi sesuatu yang benar-benar saya perjuangkan, sebuah kemunduran karir yang telah mengguncang kepercayaan diri saya. Alih-alih melihat ini sebagai kelemahan, dia merespons dengan empati dan berbagi ketakutannya sendiri tentang masa depan profesionalnya. Percakapan itu menciptakan keintiman emosional yang mengubah koneksi fisik kami sepenuhnya. Koneksi emosional melibatkan beberapa elemen kunci. Empati sangat penting. Kemampuan untuk memahami dan merespons keadaan emosionalnya. Hadir dengan perasaannya tanpa mencoba memperbaiki atau mengabaikannya. Ketika seorang wanita merasa benar-benar dipahami oleh Anda, ketika dia merasa Anda dapat melihat dan menghargai seluruh kompleksitas dirinya, itu menciptakan rasa koneksi yang mendalam. Mendengarkan secara aktif memainkan peran besar di sini. Bukan hanya mendengar kata-katanya, tetapi memahami emosi di baliknya. Mengajukan pertanyaan lanjutan yang menunjukkan Anda terlibat dengan apa yang dia bagikan. Mengingat detail dari percakapan sebelumnya dan merujuknya nanti. Perilaku ini menunjukkan bahwa dia cukup berarti bagi Anda untuk benar-benar memperhatikan dunia batinnya. 5. Ketertarikan fisik menjadi katalis. Hanya setelah keamanan emosional, stimulasi mental, antisipasi, dan koneksi emosional tercipta, barulah ketertarikan fisik menjadi katalis yang mengubah semua energi yang terbangun itu menjadi gairah yang sesungguhnya. Ini adalah potongan terakhir dari teka-teki, tetapi hanya bekerja secara efektif ketika fondasinya diletakkan dengan benar. Ketertarikan fisik pada tahap ini bukan hanya tentang penampilan atau teknik seksual. Ini tentang kehadiran fisik, energi, kepercayaan diri, dan kemampuan untuk menciptakan dan merespons kemistri fisik. Ini tentang menjadi seseorang yang sentuhannya ia dambakan karena semua yang telah dibangun di antara kalian. Kesalahan yang dibuat kebanyakan pria adalah memulai dengan ketertarikan fisik dan berasumsi bahwa yang lainnya akan mengikuti. Tetapi penelitian menunjukkan bahwa bagi kebanyakan wanita, itu bekerja sebaliknya. Koneksi emosional dan mental meningkatkan ketertarikan fisik, bukan sebaliknya. Saya belajar ini dari seorang wanita yang menjelaskannya dengan sempurna. Ada banyak pria menarik, katanya. Tetapi sangat sedikit pria yang bisa membuatku merasa aman, dimengerti, bersemangat, dan diinginkan pada saat yang bersamaan. Ketika seseorang bisa melakukan semua itu, mereka menjadi tak tertahankan. Ketertarikan fisik pada tahap ini adalah tentang kehadiran dan kesadaran. Ini tentang merasa nyaman dengan tubuh Anda sendiri dan peka terhadap tubuhnya. Ini tentang memahami bahwa kemistri fisik adalah percakapan antara dua tubuh, bukan pertunjukan oleh satu orang untuk yang lain. Sentuhan menjadi bermakna ketika dibangun di atas fondasi yang lain. Tangan di punggungnya memiliki arti yang berbeda ketika dia mempercayai Anda sepenuhnya. Kontak mata terasa berbeda ketika Anda telah berbagi keintiman emosional. Bahkan kedekatan sederhana menjadi syarat dengan energi ketika antisipasi telah dibangun dengan benar. Komponen fisik juga melibatkan pemahaman respons dan preferensi spesifiknya. Setiap wanita berbeda. Apa yang terasa baik bagi satu orang mungkin tidak berhasil bagi yang lain. Kuncinya adalah memperhatikan,
berkomunikasi, dan responsif terhadap reaksinya daripada mengikuti naskah yang telah ditentukan. Energi dan kepercayaan diri memainkan peran besar di sini. Ketika seorang wanita merasa aman dan terhubung secara emosional dengan Anda, ketika pikirannya telah terlibat dan antisipasi telah dibangun, dia ingin merasakan kepercayaan diri dan kehadiran Anda. Bukan arogansi atau agresi, tetapi kenyamanan sejati dengan diri Anda dan situasinya. Banyak wanita melaporkan bahwa gairah paling intens mereka terjadi ketika kelima elemen hadir. Mereka merasa aman secara emosional, terlibat secara mental, antisipasi telah dibangun, koneksi emosional kuat, dan ketertarikan fisik menjadi percikan yang menyalakan segalanya. Jadi, itulah dia, proses 5 tahap yang mengarah pada gairah wanita sejati, keamanan emosional, stimulasi mental, antisipasi, koneksi emosional, dan akhirnya, ketertarikan fisik sebagai katalis. Inilah yang salah dilakukan kebanyakan pria. Mereka mencoba melompat langsung ke tahap 5 dan bertanya-tanya mengapa itu tidak berhasil. Tetapi gairah bukanlah saklar lampu yang bisa Anda nyalakan. Ini adalah proses yang terungkap ketika kondisinya tepat. Statistik 85% yang saya sebutkan di awal. Itu berasal dari penelitian yang menunjukkan bahwa sebagian besar wanita membutuhkan berbagai kondisi psikologis dan emosional untuk dipenuhi sebelum mereka dapat mengalami gairah sejati. Ini bukan tentang menjadi sulit atau rumit. Ini tentang bagaimana seksualitas wanita sebenarnya bekerja. Memahami proses ini mengubah segalanya. Ini membuat Anda menjadi pasangan yang lebih baik, pria yang lebih menarik, dan seseorang yang dapat menciptakan koneksi sejati alih-alih hanya melakukan rutinitas. Jika video ini membuka mata Anda pada sesuatu yang baru, tekan tombol berlangganan dan bagikan pemikiran Anda di komentar. Pernahkah Anda mengalami tahap-tahap ini dalam hubungan Anda sendiri? Apa yang paling mengejutkan Anda tentang proses ini? Ingat, ketertarikan sejati bukan tentang trik atau teknik. Ini tentang memahami, menghormati, dan terlibat dengan realitas yang kompleks dan indah tentang bagaimana koneksi manusia sebenarnya bekerja. Sampai jumpa di video berikutnya.